Pernah gak sih lu nonton Attack on Titan terus kepikiran, untung aja Titan gak ada di dunia nyata. Karena kalau dipikir-pikir, kita bahkan belum tentu bisa ngadepin masalah yang jauh lebih kecil dari Titan. Nah, sekarang bayangin, besok pagi lu bangun tidur, terus buka HP, dan semua media lagi ngebahas hal yang sama. Ada makhluk raksasa setinggi belasan meter jalan di tengah berbagai kota di Indonesia. Bukan film, bukan promosi, bukan editan AI, tapi beneran Titan. Dan jujur aja, menurut gua, bagian paling menarik dari skenario ini bukan Titannya. Karena kita semua tahu Titan itu bahaya, yang menarik justru manusia-manusianya. Karena sejarah udah berkali-kali nunjukin kalau ketika dunia lagi kacau, manusia bisa jadi makhluk paling hebat atau makhluk paling nyebelin. Dan kalau Attack on Titan terjadi di Indonesia, gue yakin dua-duanya bakal muncul sekaligus dalam jumlah yang sangat besar. Hal pertama yang bakal hancur mungkin bukan gedung, bukan jalan, bukan kota, tapi internet. Atau lebih tepatnya isi internet. Karena sebelum pemerintah sempat menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, netizen udah pasti punya teori liarnya masing-masing. Ada yang bilang ini eksperimen rahasia, ada yang bilang ini senjata biologis, ada yang bilang ini tanda kiamat. Dan entah kenapa ada satu orang yang berhasil menghubungkan Titan dengan agenda politik. Gua gak tahu caranya gimana, tapi pasti ada. Selalu ada. Yang lucu, semakin sedikit informasi yang tersedia, biasanya semakin banyak orang yang merasa dirinya ahli. Titan baru muncul 2 jam tapi udah ada video berdurasi 40 menit berjudul Fakta yang tidak akan diberitahu media tentang Titan. Padahal media juga baru tahu 2 jam yang lalu. Dan di tengah semua kekacauan itu akan selalu ada satu orang yang coba selfie. Gak peduli seberbahaya apa situasinya, yang penting selfie dulu. Kalau ada Titan muncul di Indonesia, pasti ada seseorang yang berpikir, konten nih. Sementara semua orang lari nyelamatin diri, dia malah nyari angle terbaik. Kalau berhasil selamat, videonya masuk FYP. Kalau enggak, ya mungkin masuk berita. Tapi setelah ketawa-tawa soal itu, ada bagian yang menurut gua jauh lebih menarik. Kita sering bilang kalau bencana besar bikin manusia bersatu, dan emang kadang begitu. Tapi nggak selalu. Karena ketika orang takut, mereka berubah. Sebagian jadi lebih baik, sebagian jadi lebih egois, sebagian rela ngebantu orang asing, sebagian rela menjatuhkan orang lain demi dirinya sendiri. Dan itu persis yang sering ditunjukkan di Attack on Titan. Anime ini kelihatannya emang tentang Titan, padahal sebenarnya tentang manusia yang sedang ketakutan. Karena ketakutan itu aneh, dia bisa membuat seseorang menjadi pahlawan, tapi dia juga bisa membuat seseorang menjadi monster tanpa perlu jadi Titan sekalipun. Dan menurut gua disitulah bagian paling serem dari Attack on Titan. Karena Titan itu gampang dikenalin gitu. Mereka gede, mereka ngeri, jelas musuh manusia. Tapi manusia gak selalu. Kadang ada orang yang kelihatannya baik, tapi justru jadi orang pertama yang nusuk lu dari belakang ketika keadaan mulai kacau. Dan sejarah udah nunjukin itu berkali-kali. Misalnya gini, bayangin ada Titan berhasil menghancurkan beberapa kota besar. Jutaan orang harus mengungsi. Persediaan makanan mulai menipis, ekonomi berantakan, dan di titik ini karakter asli orang-orang mulai keluar. Akan ada orang yang nyumbang semua yang mereka punya, akan ada orang yang buka dapur umum, akan ada orang yang nolong orang asing yang bahkan gak mereka kenal. Tapi di saat sama ada juga orang yang bakalan nyari keuntungan buat dirinya sendiri. Dan bakalan selalu ada lah orang kayak gitu. Harga air mineral naik 5 kali lipat, master jadi langka, obat-obatan susah dicari. Dan tiba-tiba ada akun yang jual semuanya dengan harga yang bikin dompet kering. Lucunya kita gak perlu membayangkan terlalu jauh buat tahu kemungkinan itu. Kita pernah lihat versi kecilnya di dunia nyata. Dan itu yang bikin skenario Attack on Titan terasa dekat, terasa grounded. Kita gak lagi ngomongin Titan, kita lagi ngomongin manusia yang dipaksa menghadapi sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Terus ada satu hal lagi yang menurut gue menarik.
Banyak orang berpikir mereka bakal jadi karakter utama kalau Titan bakalan terjadi di dunia nyata di Indonesia. Padahal kenyataannya sebagian besar dari kita mungkin bakalan jadi NPC biasa doang. Tapi justru karena itu gue suka Attack on Titan. Anime ini gak pernah menjual fantasi bahwa semua orang bisa jadi pahlawan. Sebaliknya, anime ini terus mengingatkan bahwa dunia itu gak adil. Kadang orang baik mati dan orang jahat malah selamat. Nah sekarang bayangin ada sosok seperti Eren di Indonesia. Seseorang yang kehilangan keluarganya karena Titan. Seseorang yang tumbuh dengan kebencian yang begitu besar sampai seluruh hidupnya itu tujuannya cuma satu, menghancurkan musuh. Awalnya mungkin semua orang ngedukung, tapi semakin lama mulai muncul pertanyaan, seberapa jauh seseorang boleh pergi demi melindungi orang-orang yang dia cintai? Kalau dipikir-pikir, Titan sebenarnya cuma simbol dari sesuatu yang jauh lebih besar. Ketakutan, perang, kebencian, bisa apapun yang membuat manusia merasa kecil dan gak berdaya. Makanya meskipun kebanyakan dari kita gak pernah ketemu Titan, kita tetap bisa relate dengan cerita ini. Dan mungkin itulah yang terjadi kalau Titan muncul di Indonesia. Nah kalau lu punya saran what if anime apa terjadi di Indonesia gitu, boleh tulis di kolom komentar.